Oke, di sini Pak Latif akan mempraktekkan cara untuk menginstal SSH dan mengkonfigurasi remote server plus menguji coba remote server menggunakan aplikasi putih di sisi klien. Nah, ini sudah di menu login Debian-nya, tinggal masukkan username server Debian. Passwordnya masih sama 12345. Kita masuk sebagai super user dengan perintah su. Passwordnya sama 1 sampai 5. Itu tinggal enter. Nah, sebelum kalian menginstal SSH, kalian harus atau wajib menambahkan atau memasukkan DVD Debian ISO-nya ya, dengan cara klik device, terus di optical drive kalian pilih yang DVD 1 ISO dari Debian 6. Kalau sudah ada, tinggal kalian klik, otomatis di optical drive Debian 6-nya akan tercentang. Berarti DVD 1 ini sudah masuk sebagai DVD atau masuk sebagai repositori. Nah, kalau sudah tercentang, tinggal kalian tuliskan perintah untuk menginstal SSH. Perintahnya apa? Perintahnya adalah apt --get strip ya, apt strip get spasi install spasi open SSH strip server. Ya, saya ulangi, apt strip get spasi install spasi open SSH strip server. Habis itu tinggal kita enter. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah sudah terinstall ya, sudah terinstall, kalian sudah bisa mencoba meremote server Debian ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan aplikasi namanya Putih di sisi klien ya, di sisi komputer kita. Nah, kita close atau minimize dulu server Debian-nya. Di sini Pak Latif sudah menginstal aplikasi Putih di sisi klien ya. Ini aplikasi Putih. Nah, aplikasi Putih ini itu untuk mengendalikan server Debian yang ada di virtual box ya. Kita coba buka Putihnya. Nah, di sini IP address yang akan kita kendalikan diisikan IP address dari servernya 192.168.100.1. Nah, portnya untuk defaultnya atau normalnya itu menggunakan port 22. Habis itu kita tinggal open, kita tunggu dan kita pilih yang accept ya. Nah, kita bisa login menggunakan username kita server Debian, passwordnya 12345. Oke, kita sudah masuk di server Debian kita, tetapi menggunakan aplikasi Putih. Nah, ini sudah berhasil untuk mengendalikan server Debian kita dari jarak jauh ya, dari sisi klien gitu. Kita coba mkdir. Oke. Atau masuk dulu sebagai super user su. Nah, 12345 kita akan membuat folder mkdir remote server. Nah, terus kita akan buat mkdir SSH misal. Nah, oke. Nah, setelah ini kita coba cek di servernya VirtualBox apakah perintah ini mkdir remote server ini ada di server yang asli apa enggak. Kita kan
di putih ini apa namanya, menuliskan ini. Nah, di server yang di VirtualBox itu ada apa enggak hasil dari kita buat directory ini ya. Kita coba lihat. Kita coba list atau ls spasi strip al. Nah, ternyata ada ini ya, remote server dan SSH. Nah, berarti kita sudah berhasil mengendalikan server dari sisi klien menggunakan apa? Menggunakan aplikasi putih. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau IP address-nya kita rubah atau portnya kita rubah? Port yang dimaksud apa Pak Latif? Port yang dimaksud yang ini ya. Port yang dimaksud adalah port ini. Nah, port 22 ini. Cara merubahnya gimana? IP address-nya cara merubahnya gimana? Cara merubahnya sama seperti yang sebelumnya. Kita coba buka nano ya, nano spasi strip etc. Nano spasi strip etc strip network strip interface ya. Nah, enter aja. Nah, kita bisa merubah ini IP address-nya ya. Misal ini jadi 200 ya. Atau 150 aja, 150.1. Habis itu tinggal kita save dengan ctrl-o, enter, terus ctrl-x. Habis itu kita tinggal merestart networknya ya, garis miring etc garis miring init.d garis miring network restart spasi restart. Enter. Ada yang salah, networking ya, networking. Nah, sudah down. Kita cek lagi menggunakan if config. Sudah berubah apa belum? Sudah berubah. 150.1 ini net addr 192.168.150.1. Nah, kalau servernya berubah IP address-nya, di sisi klien juga harus dirubah, disesuaikan dengan networknya. Kalau yang tadi 100 ini dirubah menjadi 150, otomatis di sisi klien dirubah menjadi 150. Kita coba buka lagi ya, mana? Nah, ini VirtualBox host only kita rubah. Nah, ini jadi yang tadinya 100 jadi 150.4 misal. Ini juga harus diganti 150.1 disesuaikan dengan IP servernya. Ini juga disesuaikan dengan IP servernya. Oke, tinggal close. Nah, kalau sudah kita cek lagi, kita cek koneksinya ping 192.168.150.1. Oke, sudah terkoneksi. Kita dari server ke klien ping 192.168.150.4 ya. Tadi di klien hostnya adalah 150.4. Di situ tinggal enter. Oke, sudah terkoneksi. Nah, di putih kita akan merubah juga ya, mengaksesnya bukan 100.1 tetapi 150.1 disesuaikan dengan IP address dari servernya 192.168.150.4.
1. Untuk portnya kita bisa merubah ya dengan perintah garis miring nano nano spasi garis miring EPC garis miring SSH garis miring SSHD underscore config. Enter. Nah, di sini kalian bisa mengganti portnya, misal dijadikan 1447. Nah, kalau sudah tinggal CTRL-O, Enter. Nah, untuk keluar CTRL-X. Nah, kalau sudah konfigurasi, harus di restart terlebih dahulu. Kalau tadi merubah IP address, harus di restart. Ini merubah port juga harus di restart. Caranya mirip dengan merestart IP address, yaitu garis miring etc garis miring init.d garis miring ssh spasi restart. Enter. Oke, kalau sudah, kita tinggal membuktikan apakah portnya sudah berubah apa belum. Nah, di sini kita berubah 1447. Ya, di aplikasi putih tinggal open, tinggal accept. Nah, udah server Debian 2345. Oke. Nah, kalau sudah gini berarti kalian berhasil mengendalikan server dari klien, dari sisi klien. Bisa mengkonfigurasi remote server juga, bisa menginstal SSH. Nah, jadi sudah berhasil seperti itu. Oke.